Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membicarakan mengenai recovery tourism yang ada di Indonesia. Untuk pandemi COVID-19 atau COVID-19 sudah melanda lebih dari 2 tahun semenjak Februari 2020 lalu. Hampir seluruh sektor dirugikan dengan adanya pandemi berskala besar ini. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia pun ikut merasakannya. Salah satu sektor yang terkena dampak dari adanya pandemi ini adalah dari sektor pariwisata. Pandemi ini membuat banyak kegiatan lintas nasional maupun lintas negara menjadi sangat terbatas. Dan dilansir dari Organisasi Pariwisata Dunia, United Nations World Tourism Organization, sektor pariwisata global telah mengalami kehilangan pendapat lebih dari 1,3 triliun US dollar akibat pandemi COVID-19. Angka tersebut merupakan angka yang besar dan lebih besar 11 kali lipat dari kerugian pada saat krisis keuangan global tahun 2009 lalu. Situasi pandemi ini juga menyebabkan sepertiga dari total destinasi wisata di dunia untuk tutup supaya wisatawan tidak bepergian dan tidak menyebarkan dari virus COVID-19 ini. Pandemi ini menjadi momentum terburuk bagi sektor pariwisata. Pasalnya, kedatangan turis internasional di Indonesia menurun mencapai 74% akibat adanya virus ini. Diakibatkan dengan pandemi ini, lebih dari 70 negara memutuskan untuk tutup lintas penerbangan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tak hanya itu, mereka pun membatasi pergerakan yang terjadi di dalam negara mereka. Terlebih, kala itu belum ditemukan vaksin COVID-19. Negara di seluruh dunia ikut merasakan dampak pada sektor pariwisata, tak terkecuali Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 yakni mencapai 4.052.923 kunjungan. Data tersebut mengalami penurunan hampir 75% dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun sebelumnya. Jika kita lihat kerugian ini dalam rupiah, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau biasa kita kenal dengan PHRI mencatat pada April 2020 lalu total kerugian industri pariwisata Indonesia mencapai 85,7 triliun rupiah dan pada akhir tahun 2020 kerugian mencapai lebih dari 100 triliun. Semakin bertambahnya kerugian ini juga disebabkan karena adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID-19. Adanya PSBB dan diiringi keluarnya kebijakan ditutup akses penerbangan dan wisata di Indonesia turut menyebabkan penurunan pendapatan negara. Sektor ini hanya mampu menyumbang sebanyak 20,7 miliar, dan angka ini merupakan jauh berkurang dari sebelumnya. Meskipun virus COVID-19 belum sepenuhnya hilang, pemulihan sektor pariwisata global dan Indonesia terus dilakukan. Status pandemi yang kini sudah berubah menjadi endemi telah membuka peluang besar bagi pemulihan pariwisata. Berdasarkan data UNWTO, peningkatan ekonomi pada negara anggota G20 hampir sebagian besar dipengaruhi oleh sektor pariwisata, termasuk di Indonesia. Pemulihan terus dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan pendapatan dan peningkatan kunjungan mancanegara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memusatkan pemulihan pada bagaimana sektor pariwisata bisa bertahan.
serta perlu adanya inovasi serta kesiapan yang lebih matang untuk perkembangan pariwisata pasca pandemi ini. Setelah pandemi yang kita lalui setelah 2 tahun ini, perkembangan pariwisata di dunia setelah mulai membaik setelah terjadinya PSBB dan adanya perketatan dikarenakan virus ini. Tentu ada juga larangan-larangan yang harus diterapkan oleh para wisatawan. Tentunya yaitu menjaga kesehatan sendiri, kesehatan tubuh, dan mengikuti vaksin 2 kali serta booster, yaitu jadi menjadi 3 kali vaksin, supaya tetap menjaga keselamatan satu sama lain di negara-negara. Serta dengan adanya persyaratan telah vaksin 3 kali untuk bepergian keluar kota menggunakan KAI, maka virus pandemi ini diharapkan selanjutnya telah berhenti. Sekian dari penjelasan recovery tourism dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah perilaku dari saya, diharapkan bisa dimaafkan, dan terima kasih telah memperhatikan pembicaraan saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.